Inilah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan disembah. Di Alkitab tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa Tuhan itu minta disembah. Sejak umat Tuhan di masa lampau hingga sekarang, menyembah Tuhan itu bukan karena Tuhan menuntut untuk minta disembah. Tapi umat Allah menyembah Tuhan itu adalah akibat dari kedahsyatan kuasa dan kemuliaannya yang menggetarkan hati manusia. Sehingga yang kita sembah itu dapat kita percayai, akui, ditakuti, dihormati, dan dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan Yesus, yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yesus tidak pernah minta untuk disembah. Di Alkitab tidak ada satu ayat pun yang berbunyi di mana Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah Aku." Jadi, bila ada orang yang menuntut umat Kristen supaya menunjukkan di mana terdapat ayat yang menyatakan bahwa Yesus minta disembah, maka bunyi persis ayat yang diminta tersebut memang tidak akan kita temui di Alkitab. Karena baik Allah yang adalah Roh dan ketika Allah berinkarnasi menjadi Yesus manusia, di Alkitab tidak ada ayat yang menyatakan minta untuk disembah. Sebab alasan manusia menyembah Tuhan itu karena dirinya adalah percaya dengan apa yang disembahnya. Kita menyembah Tuhan itu karena kesadaran diri dan bukan diminta oleh Tuhan. Lagi pula, haruskah Yesus mengatakan dengan kalimat yang persis seperti yang manusia inginkan? Memangnya siapa kita? Meskipun di Alkitab tidak ada bunyi ayat yang menyatakan di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah Aku." Namun di Alkitab ada beberapa ayat yang menyatakan Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Allah. Inilah beberapa contoh ayatnya. Dalam Wahyu 1 ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Dalam Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Wahyu 21 ayat 7, "Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Ternyata dalam bunyi ayat-ayat tersebut, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Jelas sekali bukan? Meskipun Yesus tidak minta untuk disembah, namun kita dapat menemukan bukti-bukti ayat bahwa Yesus juga tidak pernah menolak atau melarang orang yang menyembahnya. Inilah beberapa contoh ayat di Alkitab di mana Yesus disembah oleh orang-orang. Kata menyembah yang diterjemahkan dalam bunyi ayat-ayat berikut ini adalah berasal dari kata dasar, yaitu proskuneo atau sembah wujud. Proskuneo adalah kata Yunani yang dipakai untuk menyembah kepada Allah Bapa. Sebab Tuhan adalah maha mulia dan hanya Dia saja
yang layak untuk disembah. Jadi, kata menyembah dalam bunyi ayat-ayat berikut ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Pertama, Yesus disembah oleh para murid-Nya dalam Matius 28 ayat 16-17. Dan ke-11 murid-Nya itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kedua, Yesus disembah oleh semua murid-Nya yang sudah percaya. Dalam Lukas 24 ayat 25, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ketiga, Yesus disembah oleh orang yang kerasukan roh jahat, yang akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Dalam Markus 5 ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Keempat, Yesus disembah oleh orang buta yang telah disembuhkan oleh-Nya. Dalam Yohanes 9 ayat 38, katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kelima, Yesus disembah oleh orang berpenyakit kusta yang kemudian disembuhkan oleh-Nya. Dalam Matius 8 ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Keenam, Yesus disembah oleh seorang kepala rumah ibadah. Dalam Matius 9 ayat 18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Ketujuh, Yesus disembah oleh perempuan Kanaan yang percaya. Dalam Matius 15 ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia, sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kedelapan, Yesus disembah oleh orang-orang Majus dari timur. Dalam Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Sembilan, Yesus disembah oleh Yohanes. Dalam Wahyu 1 ayat 17-18, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kesepuluh, semua malaikat harus menyembah Yesus. Dalam Ibrani 1 ayat 6, dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Selain ayat-ayat tersebut, sebenarnya masih ada beberapa ayat lainnya yang menuliskan bahwa Yesus disembah.
Namun, Yesus tidak perlu minta orang untuk menyembah dirinya, apalagi meminta kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Yang ketika pada zaman Yesus manusia hidup di bumi ini, dicontohkannya oleh para ahli Taurat dan kaum Farisi. Lagi pula, akan seperti orang-orang yang terlihat gila hormat serta sebuah kebodohan bila ketika itu Yesus meminta untuk disembah. Karena pernyataan yang demikian akan dapat mengundang risiko politik dan sosial pada zaman itu, di mana orang-orang yang tidak percaya dan memusuhi Yesus akan langsung mengancam kelangsungan misi penginjilannya. Demikian seputaran video, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Salam.